Terima kasih. Terima kasih Elder McLean pemimpin dati. Memang perlu pegulian dati, semangat dati, awal toko karikot iti gereja. Kusama naman isan pakago, merasa ko selamat datang kepada tensanan. Barangkali suai-suai khotbah kutubeno to megalat pengumuman pemberitahuan lah mengenai program divisi dati. Itu menengay ako tanon Kongres GTMI. Hila gereja likas sabat nakatali masih ako di keputusan man kudadi o kongsio kumedati it message kongres nga segera dan dengan ko inota ko nga mo teman-teman kalau kita daw di kalam bodit paling penting nga muna ko pimpinan Roh Kudus supaya paritan ko nang daw paling penting untuk dati. Gereja SDA sedunia Indo mamsara ko pira-pira tahun nakatalib pinapalansyar yate di kami GTMI Global Total Members Involvement, penglibatan semua anggota di seluruh dunia. Tumbayan hati dati ng pakarikatan Tuhan Yesus, intangan bay tanda-tanda, keganapan na buatan, miyalitan ni ganitino nga kita sedang berada di ambang pintu. So kalau saya karikat Yesus nga matumbayan hati sebagai anggota gereja misi. Kita mempunyai tugas yang besar. Jadi sebab ini di gereja dati sedunia nga pinpalancar iti. Tujuan Pangeso semua anggota melibatkan diri. Kadang-kadang segera berasat semua anggota nga mudah sih takkan kayak ragu-ragu niya tinanda. Nono penuhuan gereja dah ka. Sebenarnya amoyati perlu ragu-ragu. Yesus yang memimpin dati. Ayat apalan na po pinutekan nilo kongres nga ti dia. Matius 28 ayat 18-20. Yesus datang dan berkata kepada mereka, bentuk pedlonga nakutungak na Yesus matadat lebong. Om tinimong di Yesus ni murid-murid. Om rumikot Yesus kumedel. Beras pada Yesus pengka, segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Yesus mengatakan bahwa segala kuasa, kalau segala kuasa itu tidak ada lagi yang melebihi Yesus. Tiada yang tinggi daripada itu. Segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku, kata Yesus. Oleh itu, nomor 1, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya mereka taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu hingga akhir zaman. Berarti Yesus. Itu adalah perkataan Yesus sebelum dia naik ke sorga kepada murid-muridnya. Dan mengikut penceramah dalam kongres tersebut, kita memang aktif untuk pergi dan membaptis.
Tetapi ada kekurangan kita selepas dibaptis, kita kurang mengajar. Supaya mereka taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan. Dan kadangkala kita lupa juga bahwa Yesus sedang berjalan bersama kita. Jadi segala kuasa ada pada Yesus dan Dia bersama-sama kita sehinggalah akhir zaman. Misi gereja melakukan pemuridan untuk Kristus yang hidup sebagai saksinya yang penuh kasih, serta memberitakan kepada semua orang Injil kekal melalui perkabaran 3 malaikat sebagai persediaan bagi kedatangannya yang tidak lama lagi. Jadi misi pekerja datinga di dia. Melakukan pemuridan. Kemen apa pemuridan nga? Ciri-ciri seorang murid. Apa jadi ditulun da jemadi murid di Yesus? Ina po ciri-ciri murid nga kaysa na pa nga Markus 1 ayat 17, orang itu mengikut Yesus. Tumanod di Yesus. Terus di Yesus pumayadit murid-murid daw ilan Markus 1 ayat 17, isa belum pala na kajani murid nalayan pala tanod daw kadi Yesus tanod na po. Jadi ciri murid yang pertama adalah mereka mengikut Yesus. Yang kedua adalah Lukas 6 ayat 40. Murid adalah sama dengan gurunya. Katanod na dari sifat-sifat di Yesus. Walaupun tidak sempurna, karena kita ini manusia yang berdosa, tetapi mereka menghayati dan mempunyai sifat yang sama dengan Yesus. Yohanes 13 ayat 35, nomor 3. Mereka saling mengasihi. Magilisi-lisi ya lo. Saro nakamadati. So kira na po da isolisi yung barangkali dot ayati mati kasuang na kulungan murid. Keempat, Matius 16 ayat 24. Siapa yang ingin menjadi muridku, hendaklah menyangkal diri. Menyangkal diri, berkorban, papagulu diri sendiri. Artinya, dia seorang pengasih, menyangkal diri, dan memenangi jiwa. Seperti Yesus. Pengkuro cara dati memuridkan orang lain. Baik di rumah kita, baik di gereja kita, ataupun orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita kenal dengan kita. Cara napa dating apa yang kakak. Napa tinggal mentandat pernyataan resmi gereja SDA sedunia. Kaidah kita, cara kita, dipimpin oleh Alkitab dan Roh Kudus, gereja masih Advent hari ke-7 melaksanakan misi ini, misi pemuridan melalui hidup yang menyerupai Kristus. Ada cerita di songulun profesor hilad Universitas hilad Thailand. Liwang usah di ngarandaw din di matat saba puro dahilaw. Ara songulun Buddhis kadaw. Buddhis ini sukar betul untuk
dibawa menjadi Kristen. Kamu tumayan hoga batang Buddhis. Mereka sangat rajin, orang-orang Buddhis ini rajin. Mereka sangat-sangat berusaha. Dan kalau kita lihat di Sabah pun, yang orang-orang kaya adalah beragama Buddha. Rajin. Mereka banyak harta. Of course bukan semua lah. Tetapi sukar bagi kita untuk menjangkau mereka. Jadi mengikut pastor ataupun pensyarah ini, dia berjumpa dengan seorang bekas Buddhis yang telah menjadi Adventist. Dia tanyalah, bagaimana kamu jadi orang SDA? Dan orang Buddhis ini menjawab, saya berjumpa dengan seorang yang betul-betul menghidupkan ciri-ciri Kristus, dia bilang. Jadi ini cara kita. Kita melaksanakan misi ini melalui hidup kita yang menyerupai Kristus. Itu sebab kita ada slogan nanti kita akan baca. Kita melaksanakan misi ini, pemuridan ini dengan berkomunikasi. Dengan mengadakan aktiviti pemuridan, pengajaran, penyembuhan, dan pelayanan. Jadi ini adalah cara kita, kaidah kita memuridkan. Nah, ini adalah slogan kita. Dalam bahasa Inggris, grounded in the Bible, focus on the mission. Kalau kita ingat nyanyian tema kita tadi, berdasarkan Alkitab, tapi translation yang mereka sahkan adalah teguh di Alkitab dan tekun pada misi. Tekun di Alkitab, teguh di Alkitab bermakna bahwa kita rajin belajar Alkitab. Jadi saya menyarankanlah untuk diri saya sendiri dan kita semua supaya kita rajin membaca Alkitab. Mari kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita setiap hari. Mari kita mulakan hari kita dengan membaca sekurang-kurangnya satu ayat dan menghayati apa arti ayat itu. Dan kita tekun pada misi. Dan saya rasa ini juga satu istilah yang kita akan dengar, mission trips. Divisi kita telah menyediakan strategi ini. Divisi kita bermaksud semualah di Filipina, di Malaysia, di Indonesia, dan saya rasa Indochina. Kita pakai satu strategi yang telah digubal oleh divisi kita yang bermaksud bernama Mission Trips. Dan kalau kita singkatkan ini, ianya satu saja. Melibatkan semua dengan sengaja dalam aktiviti penginjilan pribadi dan penginjilan awam. Melibatkan semua, bukan pastor, bukan pengerja mission, bukan pegawai gereja saja, tetapi semua dalam penginjilan awam. Nah, apa maksud RIPS ini? Kalau kita tengok perkataan yang kedua dalam mission itu, REAPS, itulah RIPS. Dan mission RIPS dibagi kepada 5, tahun 2026, 27, 28, 29, dan tahun 30. Tahun ini kita
menjalankan mission reach. Tahun depan mission expand. 2028 mission advance. 29 mission proclaim. Dan tahun 30 mission seek, save, and discipline. Ini adalah pembahagian pada RIPS itu. Dan jangan sesalah, ada saya punya, saya coba ambil daripada petikan the mission, definisi setiap satu, tetapi saya rasa tidaklah mustahak sangat bagi kita untuk mengerti sekurang-kurangnya kita tahu lah. Tahun ini mission reach, kita akan menjangkau orang, tempat, dan peluang-peluang baru. Dan nanti kita akan mendapat penjelasan yang lebih sedikit mengenai ini. Kita menjangkau, reach, tempat-tempat baru. Tahun depan kita akan kembangkan pengaruh dan impak kita. Dan menarik tahun depan, September tahun depan saya rasa, adalah ulang tahun ke-2000 Yesus dibaptis. Itu sebab kita ada One Voice 27. Saya tidak tahu apa kandungan One Voice 27 ini, tetapi saya rasa gereja kita akan mengeluarkan suara yang nyaring untuk seluruh SSD dan mungkin seluruh dunia. Oke, tahun 2028 Mission Advance. Kita akan memajukan lagi apa yang kita capai pada 2026, 2027, dan kita akan memperbaiki metode kita, cara-cara kita untuk memuridkan dengan berani, dengan inovasi. Kita tidak akan berhenti mencari kaidah yang baru. Kita akan berkembang di tempat-tempat yang baru. Dan terutama sekali dalam hubungan kita dengan Yesus. Dan Mission Proclaim 2029. Kita akan mengangkat Yesus sebagai penebus dan Tuhan. Kita akan, fokus kita adalah penyebaran perkabaran 3 malaikat dan juga kepercayaan asas gereja kita yang berbeza dengan gereja lain, dan juga mengenai nubuatan. Itu 2029. Pada tahun 2030, di sini kita akan meneruskan misi kita untuk memuridkan, dan pada ketika ini hasrat kita, divisi kita adalah kita membuka kumpulan atau gereja baru. Kita juga pada tahun ini kita punya target adalah kita akan mengembalikan semua anggota kita dengan pertolongan Tuhan. Semua yang tidak lagi datang ke gereja. 2030. Kita harap semua, kita berdoa semua akan dapat kembali ke gereja. Dan ini adalah timeline, tapi tidak saya rasa tidak. Ini adalah panduan secara am sajalah. Oke, seperti yang saya katakan tadi, Mission Reach 2026
adalah permulaan tahun ini dan bertujuan untuk mobilize, menggerakkan semua anggota gereja, semua kita untuk menyentuh kehidupan orang yang belum mengenal Yesus. Memberitahu mereka bahwa Yesus akan datang segera. Oke, Mission Reach, objektif kita untuk tahun ini. Nomor 1, kita ada kebangunan rohani diri sendiri. Kita akan ada communion, hubungan dengan Yesus yang lebih rapat, closer walk with Jesus. Ini kita punya target dan ataupun objektif tahun ini. Yang kedua adalah latihan dan pengukuhan kepada kita. Tahun ini kita akan mengadakan, ini adalah strategi mission kita, latihan, equipping and education. Dan yang terdekat ini adalah latihan stewardship di Dantai. Saya lupa dia punya tarik, tapi ujung bulan ini. Dan ini adalah sebagian daripada ini. Jadi saya ingin menjemputlah siapa yang dapat sertailah latihan yang di Dantai itu. Karena walaupun ia dipimpin oleh pendeta layanan, tetapi dia berkait rapat dengan semua jabatan. Yang ketiga, objektif kita adalah kesatuan kita dikuatkan. Tahun ini kita akan memupuk kesatuan kita. Yang keempat, kita akan melibatkan diri dalam pelayanan masyarakat. I will go serve my community in love. Saya akan membantu masyarakat saya dalam kasih. Dan yang kelima adalah harvest celebration. Saya akan mengongsikan perkabaran mengenai kedatangan Yesus. Ini adalah objektif ringkas. Ada penjelasan panjang, tetapi saya rasa memadailah itu. Dan ini adalah slide terakhir sebenarnya. Yohanes 4, ayat 5 dan 26. Bukankah kamu berkata, ini adalah Yesus yang bercakap, 4 bulan lagi baru tiba musim menuai. Murid-murid katakan, Yesus 4 bulan lagi baru menuai. Tetapi aku, Yesus berkata kepadamu, lihatlah ladang yang sudah menguning, sedia untuk dituai. Sekarang banyak orang sudah bersedia untuk dituai. Kita tidak perlu ragu dan takut. Kita sampaikan message Tuhan kepada mereka dengan apa cara sekalipun, melalui hidup kita yang setia pada Tuhan. Ini adalah masa yang istimewa bagi kita. Sebagai penutup, mari kita imbas kembali pengalaman gereja kita. Gumu contoh dati, serakudat keserayate det akal pada tempat gembilit di kai. Dan kita ada jadwal dalam 1 minggu. Siapa yang akan memberi makanan kepada dia, siapa akan melayani dia. Dan saya rasa gembira teringat peristiwa itu, karena setiap keluarga di Tombong ini melibatkan diri dan memberi makanan, datang kepada rumah, mendiang gembilin, dan memberi makan pagi, tengah hari, dan petang. Saya masih ingat Mama kepada Puan Neri
Wan Soryot. Dia datang di sana dan selain memberi makanan dan minuman, dia memandikan dia. Mandi karena saudara Gombelit itu kadang-kadang dia sangat comot. Harus tangud dari turas daun. Itu adalah contoh-contoh. Tujuan saya mengatakan ini adalah kita ada capacity, kemampuan. Kita boleh buat ini karena kita sudah buat yang lalu. Jadi Yohanes 4:35-36 mengatakan, Aku berkata kepadamu, lihatlah, ladang atau dunia ini sudah menguning, sedia untuk dituai, dan Yesus menjemput kita semua untuk melibatkan diri. Lepas ini gereja kita akan bermesyuarat, kita akan menggunakan pakai panduan ini, boleh di-download. Ini untuk gereja, aktiviti gereja, dan ini adalah untuk aktiviti pribadi. Tetapi nantilah kita bermesyuarat dulu, kita lihat apa yang kita buat, dan saya percaya dengan pimpinan Roh Kudus, kita ada kemampuan dan kita boleh melakukannya. Semoga Tuhan, Bapa kita di sorga, memimpin kita dalam pelayanan setiap masa. Terima kasih. Tama dahai Panginoon di sorga, terima kasih di jemputanmu kumet tiso-tiso dahai, tensanan dahai dat melibatkan diri di salam dat pahumaju di pekerjaanmu. Anku pelio tamak posyon tiso-tiso, keluarga Advent day titambung, tensanan anggota gereja dipensuang di buku dahai. Biar na tama iya memberkati tiso-tiso dahai. Supaya dahara kosunion di iman dahai. Supaya lebih kogirot penyerahan dahai. Supaya keposian dahai nga menjadi terang untuk dia. Terima kasih tama ia gumompi dahai, ia mengulud dahai, ia mengahak dahai. Segera begitu tongkiad tama, terima kasih. Ia asari magandad ataupun menguruhang dahai. Oke nun kuti salaman Tuhan Yesus. Amen.